Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pengajuan jabatan fungsional akademik dosen, yaitu lektor kepala. Apa saja persyaratannya, bagaimana sih perhitungan kumnya, dan bagaimana prosesnya? Apakah ijazah magister bisa naik ke lektor kepala? Kemudian bagaimana tips agar pengajuannya tanpa revisi? Jawaban pertanyaan tersebut akan dibahas dalam video ini. Simak penjelasan berikut ya. Yang pertama, apa saja persyaratan naik ke lektor kepala? Persyaratannya adalah minimal telah 2 tahun dalam jabatan fungsional akademik terakhir. Misal, teman-teman JFA-nya terakhir keluar di tahun 2023, maka baru bisa mengajukan JFA ke lektor kepala itu di tahun 2025. Yang kedua, angka kredit atau KUM per unsur kegiatan harus terpenuhi. Yang ketiga, harus memiliki sertifikat pendidik atau SERDOS. Dan yang keempat adalah disetujui oleh Senat. Untuk syarat khusus, yaitu syarat karya ilmiah, bagi dosen yang pendidikan terakhirnya adalah S2 atau magister, maka wajib memiliki artikel di mana dosen tersebut harus menjadi penulis pertama di jurnal internasional. Kemudian untuk dosen yang latar belakang pendidikan terakhirnya adalah S3 atau doktor, maka wajib memiliki jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau SINTA 2 dan harus sebagai penulis pertama. Karya ilmiah ini boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi. Misal, kewajiban atau syarat khusus untuk karya ilmiah dosen dengan latar belakang S3 adalah jurnal SINTA 1 atau SINTA 2. Nah, apabila dosen tersebut memiliki publikasi di jurnal internasional, misalnya Scopus Q4, Q3, dan seterusnya, maka ini diperbolehkan. Jadi, untuk dosen dengan ijazah magister, maka tetap bisa naik ke lektor kepala asalkan syarat-syarat tersebut terpenuhi. Pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana cara menghitung angka kredit atau kumnya. Biasanya banyak dosen yang bertanya, untuk naik ke lektor kepala sekian, bagaimana sih atau berapa banyak sih publikasi yang harus saya lakukan? Nah, untuk publikasi itu kumnya berbeda-beda. Bahkan misalnya antara Q1, Q2, dan seterusnya, SINTA 1, SINTA 2, dan seterusnya, itu juga ada perbedaan. Apakah penulis sebagai penulis pertama, koresponden, berapa jumlah anggotanya, itu juga ada perbedaan. Jadi tidak ada angka mutlak berapa harus melakukan publikasi. Nah, yang bisa kita hitung adalah perhitungan angka kredit atau kumnya. Jadi nanti di sini masing-masing bidang punya kum minimal dan kum maksimal. Contoh misalnya bidang A atau pendidikan minimal adalah 40% dari total kum yang dibutuhkan. Untuk bidang B juga sama, minimal 40%. Dan untuk bidang C dan bidang D, maksimal yang diakui adalah 10% dari total kum yang dibutuhkan. Di sini saya sudah hitungkan untuk target JFA. Di lektor kepala ada 3 tingkatan, yaitu lektor kepala 400,
lektor kepala 550, dan lektor kepala 700. Nah, misalnya saat ini saya adalah lektor 300. Kemudian target saya akan mengajukan di lektor kepala 550. Maka kita lihat di sini, jumlah yang dibutuhkan adalah 250. Ini adalah jumlah minimal. Di mana komponen untuk bidang A minimal adalah 100 kum, bidang B minimal 100 kum, bidang C maksimal 25 kum, dan bidang D maksimal 25 kum. Nah, misal ada dosen lain, dia memiliki target di lektor kepala 400 dan saat ini CFA terakhirnya adalah lektor 200. Maka total kum yang dibutuhkan adalah 200, di mana masing-masing bidang A dan bidang B minimal 80 dan bidang C dan bidang D maksimal adalah 20. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mulai menghitung berapa sih kum total yang dibutuhkan, berapa kum tiap bidangnya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Jadi, kum yang saya tampilkan di sini adalah kum minimal. Sebaiknya saat pengajuan, kum yang diajukan harus lebih dari kum minimal. Lalu, bagaimana proses pengajuan CFA ke lektor kepala? Berbeda dengan pengajuan JFA asisten ahli dan lektor, untuk pengajuan lektor kepala itu ada 2 tahapan penilaian. Tahapan yang pertama adalah penilaian di level LLDT, ini bagi perguruan tinggi swasta, atau penilaian di level perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri. Untuk penilaian tahap pertama, dapat dilacak melalui aplikasi LLDT atau perguruan tinggi negeri masing-masing. Misalnya untuk LLDT 3 ada aplikasi namanya Sijali. Untuk proses penilaian di LLDT dimulai dari proses input tridharma pada akun dosen di platform atau website Sijali, kemudian pengajuan usulan baru, kemudian nanti dari LLDT akan memvalidasi persyaratan administrasinya, kemudian baru dilakukan proses penilaian. Jika proses penilaian ini sudah sesuai, maka dilanjutkan ke proses operator sub PTK. Tetapi jika ada revisi, misalnya kumnya kurang atau ada dokumen yang kurang, maka harus melakukan revisi terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke proses operator sub PTK. Kemudian, tahap terakhir pada penilaian yang pertama adalah validasi sistem PAK dan proses surat rekomendasi dari LLDikti menuju ke Dikti. Jadi ini adalah tahapan penilaian yang pertama. Selanjutnya ada penilaian yang kedua, yaitu penilaian di level pusat atau di level Dikti. Untuk penilaian di level Dikti, ada beberapa dokumen tambahan yang diminta, seperti bukti cek similarity, bukti indeks jurnal, bukti korespondensi, di mana setiap bukti ini harus diunggah di repositori dan linknya akan dicantumkan di sister oleh operator perguruan tinggi. Teman-teman bisa melihat bagaimana contoh peer review atau contoh hasil tes similaritas atau contoh bukti korespondensi yang benar di pak.kemdikbud.go.id. Ini adalah websitenya. Di sini teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi seputar sistem penilaian angka kredit dosen. Untuk contoh cek similarity, bukti indeks jurnal,
dan bukti korespondensi bisa dilihat di sini, yaitu di praktek baik. Misalnya saya mau melihat bagaimana sih bukti korespondensi yang baik. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada beberapa contohnya. Ini adalah contohnya, jadi kita bisa menuliskan judul artikel kita, jurnal, dan penulis. Kemudian per tahapan ketika kita submit jurnal itu juga harus ditulis. Contoh misalnya tanggal berapa kita submit, kemudian tanggal berapa kita mendapatkan balasan dari tim editor, kemudian tanggal berapa kita mendapatkan revisi dan melakukan submit ulang dan seterusnya hingga sampai publikasi kita itu terbit. Nah, selain timetable ini, teman-teman juga harus melampirkan bukti jurnalnya atau artikelnya. Contoh misalnya saya submit di tanggal 26 Juni 2018. Maka bukti korespondensi baik via email itu dituliskan di sini, dilampirkan. Kemudian teman-teman juga bisa melampirkan artikel yang disubmit. Dan seterusnya hingga proses misalnya ketika ada revisi, bukti revisinya juga dimasukkan ke sini. Ketika ada review juga bukti reviewnya dimasukkan ke sini. Hingga sampai artikel itu terbit. Untuk hasil tes similarity, teman-teman bisa menggunakan Turnitin ataupun aplikasi yang lain. Kemudian untuk indeks jurnal, misalnya jurnal terindeks Scopus, bisa diakses di Scopus atau SJR, atau jika jurnal terindeks WOS bisa diakses di WOS, atau jika jurnal terakreditasi Sinta maka bisa diakses di website Sinta Kemdikbud. Di penilaian kedua, kita bisa melacak prosesnya melalui website Selancar PAK ataupun App Store. Jadi Selancar PAK ini ada dua versi, yaitu di versi website dan versi App Store yang bisa kita unduh di HP masing-masing. Ini adalah contoh proses penilaian di Selancar PAK. Jadi di sini penginputan usulan, kemudian usulan diajukan, kemudian ada verifikasi administrasi, kemudian penjadwalan penilaian, kemudian proses penilaian. Nah, di proses penilaian bisa saja dokumen kita dikembalikan karena ada revisi, misalnya kurangnya bukti korespondensi atau kurangnya KUM dan sebagainya. Jika proses penilaian tidak ada revisi, maka di sini warnanya akan menjadi hijau. Tetapi jika di proses penilaian ada revisi, maka warnanya menjadi merah. Nah, jika ada revisi, maka teman-teman bisa menanyakan ke operator perguruan tinggi masing-masing untuk dapat melakukan pengecekan apa saja yang harus direvisi. Karena di Selancar PAK dosen yang muncul hanya adanya revisi atau tidak, tetapi detail apa saja yang direvisi hanya bisa diakses oleh operator PT. Kemudian, jika proses penilaian ini sudah selesai semua dan tidak ada revisi, maka selanjutnya adalah terbit PAK, kemudian berkas akan dikirim ke Biro SDM, dan SK Japfung terbit. Untuk berapa lama prosesnya, ini tergantung dengan jumlah antrian dan tergantung dengan ada tidaknya revisi. Semakin banyak revisi, otomatis proses pengajuan JFA ini akan semakin lama. Lalu, apa saja sih tipsnya supaya pengajuan kita bisa lolos tanpa revisi? Yang pertama tipsnya adalah baca pedoman operasional PAK yang terupdate. Jadi pastikan kita jangan ketinggalan informasi.
Karena supaya kita tahu persyaratan serta poin-poin KUM yang harus dipenuhi tiap unsur. Yang kedua adalah lakukan asesmen KUM secara mandiri dan buat strategi pengajuan JFA jauh-jauh hari. Dengan melakukan asesmen KUM mandiri, kita akan tahu poin atau unsur mana saja yang masih kurang atau yang perlu ditingkatkan. Misalnya, saya membutuhkan KUM 100 di bidang A dan minimal 100 di bidang B. Ternyata di bidang A sudah terpenuhi, tetapi di bidang B saya masih kurang. Jadi, saya harus memenuhi dulu unsur yang di bidang B. Jadi kita tahu kelemahan kita atau kekurangan kita di unsur yang mana. Biasanya unsur A atau pendidikan dan unsur B atau penelitian dan publikasi membutuhkan poin paling besar. Masing-masing adalah minimal 40% dari total KUM. Sehingga pencapaian di kedua unsur ini perlu ditingkatkan. Kemudian tips yang ketiga adalah selalu lebihkan KUM yang diajukan untuk setiap unsur. Tidak ada perhitungan pasti berapa banyak KUM yang dilebihkan, namun kita bisa mulai melebihkan sekitar 35% untuk mengantisipasi pengurangan nilai saat adanya penilaian atau review dari tim LLDikti maupun tim Dikti. Contoh misalnya ketika saya membutuhkan bidang A itu adalah minimal 100, maka akan saya lebihkan di angka minimal 135 atau 150 untuk menjaga nilai aman. Karena bisa saja bagi kita kegiatan itu bernilai 10 KUM, tetapi bagi penilai di LLDikti atau di Dikti, kegiatan itu hanya dinilai 5 KUM atau 7 KUM. Jadi pasti akan ada pengurangan. Jadi selalu lebihkan KUM tiap unsur. Tips yang keempat adalah jika bisa usahakan untuk karya ilmiah yang menjadi syarat khusus harus melebihi standar yang diminta. Misalnya untuk S2 jika syarat yang diminta adalah jurnal internasional, maka ajukanlah jurnal internasional yang bereputasi, misalnya Scopus Q3 atau Q2 atau Q1. Akan lebih baik lagi jika kita memiliki beberapa jurnal internasional yang bereputasi, karena terkadang ada beberapa jurnal atau artikel yang tiba-tiba discontinue. Nah, ini sebagai antisipasi supaya proses penilaian kita itu lebih berjalan lancar. Pastikan jurnal-jurnal tersebut atau jurnal yang menjadi syarat khusus adalah jurnal yang tidak discontinue ya. Tips yang kelima adalah lengkapi dokumen persyaratan sebaik-baiknya. Dan tips yang keenam adalah sabar dan perbanyak doa dalam prosesnya. Karena berdasarkan pengalaman, saya membutuhkan waktu untuk penilaian itu adalah sekitar 9 hingga 10 bulan dari proses awal, tahap awal, hingga proses keluarnya SK. Sekian video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.